Kali ini kita akan bahas tentang metode MODI atau Modified Distribution. Dalam penentuan solusi optimal ada dua cara, yaitu metode MODI dan metode stepping stone. Sebelum menguji program awal dengan memberikan solusi optimal, kita harus menyusun tabel atau program awal dengan salah satu metode. Nah, salah satu metode yang kita gunakan ini adalah metode least cost. Jadi, metode least cost ini yang akan kita gunakan untuk menentukan solusi awal dalam memberikan solusi optimal nantinya. Untuk itu, kita akan mencoba mengerjakan soal dengan menggunakan metode MODI, yang mana metode least cost sebagai solusi awalnya. Bu Sumiati memiliki perusahaan yang saat ini beroperasi dengan 3 buah pabrik. Ketiga pabrik tersebut memiliki kapasitas seperti yang terpaparkan pada tabel tersebut. Ada kebutuhan dari 3 kota besar yang harus dipenuhi dengan besaran permintaan sebagai berikut. Ada juga perkiraan biaya transportasi dari masing-masing pabrik ke tiap-tiap kota sebagai berikut. Tentukan solusi awal dengan metode least cost dan solusi optimalnya dengan metode MODI. Metode least cost atau biaya terendah. Pertama, kita harus membuat tabel seperti pada gambar tersebut. Nah, untuk cara membacanya, di situ kan ada dari dan ke. Dari menunjukkan sumber dan ke menunjukkan tujuan. Jadi, sumber kita ada pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Sedangkan tujuan kita ada kota A, kota B, dan kota C. Pabrik 1 memberikan suplai sebanyak 70, pabrik 2 memberikan suplai sebanyak 90, dan pabrik 3 memberikan suplai sebanyak 60. Untuk besaran permintaan kota A sebanyak 100, kota B 50, dan kota C 70. Perkiraan biaya transportasi dari pabrik 1 ke kota A sebanyak 27, dari pabrik 1 menuju kota B 15, dari pabrik 1 menuju kota C sebanyak 14, dan seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu mengisi sel sebanyak mungkin dengan ongkos terendah dengan mengingat persyaratan permintaan kapasitas awal maupun permintaan tempat tujuan. Kita pilih perkiraan biaya transportasi paling rendah yaitu 5. 5 berada pada baris 2, kolom B. Kita isi sel kosong 2B dengan melihat permintaan kebutuhan dari kota B, yakni 50. Kemudian kita isi sel kosong 2B dengan 50 dan kita kurangi suplai dari pabrik 2 dengan 50. Sehingga suplai dari pabrik 2 tinggal 40. Kolom B pada baris 1 dan baris 3 kita kasih tanda X untuk menandakan bahwa permintaan kebutuhan kota B sudah terpenuhi. Selanjutnya kita cari lagi biaya transportasi termurah pada selain kolom B yaitu 7. Karena suplai dari pabrik 3 hanya memberikan 60, maka kita isi sel kosong tersebut dengan 60. Padahal permintaan kebutuhan dari kota C yaitu 70. Karena permintaan kurang dari 10, maka kita cari lagi biaya transportasi termurah dari kolom C yaitu 14. 14 berada pada sel 1C sehingga sel 1C kita isi dengan 10 dan suplai dari pabrik 1 kita kurangi 10. Dengan cara yang sama kita isi sel-sel kosong lainnya yaitu dengan memerhatikan ongkos paling rendah sehingga diperoleh seperti pada gambar tersebut. Kemudian kita cari Z atau solusi awalnya dengan mengalihkan sel-sel yang sudah diisi yaitu 60 dikali 27, 10 dikali 14, 40 dikali 17, 50 kali 5, dan 60 kali 7. Kemudian kita tambahkan semuanya sehingga kita dapatkan hasil 3110. Itu merupakan solusi awal dengan metode least cost. Metode MODI.
Pertama, tentukan solusi awal menggunakan satu dari ketiga metode yang tersedia. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kita tadi menggunakan metode least cost sebagai solusi awalnya. Dan hasilnya bisa dilihat pada gambar tabel tersebut. Selanjutnya, hitung nilai-nilai UI dan VJ untuk tiap baris dan kolom dengan menerapkan formula UI plus VJ sama dengan CIJ. C sebagai konstanta yang melekat pada biaya dalam tujuan. Untuk menentukan nilai UI dan nilai VJ, kita harus buat pemisalan. Tidak ada aturan dalam pemisalan, namun biasanya untuk mempermudah U1 dimisalkan sama dengan 0. Dengan berdasarkan rumus, kita cari UI dan VJ terhadap sel yang tidak kosong. Misal pada sel 1A, dengan rumus U1 plus VA sama dengan 27. Karena U1 dimisalkan dengan 0, maka ketemu VA sama dengan 27. Dan begitu seterusnya hingga ketemu U1, U2, U3, dan VA, VB, serta VC. Oke, kita sudah ketemu UI dan VC-nya, yakni U1-nya sama dengan 0, U2-nya sama dengan min 10, U3 min 7, VA-nya 27, VB-nya 15, dan VC-nya 14. Selanjutnya, kita hitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong menggunakan formula CIJ min UI min VJ sama dengan KIJ. Jika K-nya sudah ketemu, kita harus mengecek K-nya terlebih dahulu. Misal ada yang negatif, maka kita harus melanjutkan tabelnya dengan menggunakan lintasan stepping stone. Jika negatif, maka kita harus mengulangi langkah 2-4 kali hingga semuanya positif atau 0. Nah, karena K di situ tidak ada yang negatif, maka kita bisa mengatakan bahwa tabel tersebut sudah optimal. Tapi ternyata K1B sama dengan 0, jadi solusinya adalah solusi optimal majemuk. Solusi optimal majemuk boleh dicari tabel selanjutnya, boleh tidak. Kalaupun dicari, kita menggunakan langkah stepping stone. Nah, ini dia tabel selanjutnya dengan berdasarkan langkah stepping stone. Karena tadi tidak ada yang negatif, maka solusi optimalnya itu sama dengan solusi awal, yakni 3110. Kemudian cek menggunakan key F. Pertama, kita pilih transportation, judul pada titel. Saya gunakan judul perusahaan. Selanjutnya kita isi number search sama number destination sesuai dengan kolom dan baris. Nah, kita ganti tulisannya tujuan, sumber dan tujuan. Kemudian kita isi bagian biaya sesuai pada soal sebelumnya. Seperti itu. Kita isi semua. Kemudian setelah kita isi semua, kita pilih bagian starting method. Di starting method itu ada beberapa pilihan ya. Nah, di starting method itu nanti kita pilih minimum cost method. Kemudian kita solve. Nah, ketemu hasilnya. Jadi sesuai dengan yang kita cari sebelumnya, yang saya jelaskan sebelumnya, itu sesuai dengan itu. Jadi, aplikasi QM ini untuk mengecek jawaban kita, apakah tadi udah benar apa belum. Terus di situ sudah ada iterasi-iterasinya.
Itu dia teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.